Bab 2471 Levi Garrison tidak beruntung. Semua orang, termasuk Donald dan yang lainnya, belum pernah melihat Death Sword sebelumnya, tapi Humphrey pernah melihat, jadi dia tahu ada yang tidak beres. Mengapa pedang kematian Eustace patah menjadi dua? Apa yang telah terjadi? Apakah dia mendapat masalah? Bagaimana bisa sampai ke titik di mana Death Sword patah? Semua orang merasakan ada yang tidak beres dengan Eustace ketika dia pertama kali kembali. Terlebih lagi, Death Sword telah patah, dan mudah untuk menyimpulkan bahwa sesuatu telah terjadi. Hah? Mengapa pedang itu patah? Apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Semua orang penasaran. Pada saat itu, Eustace benar-benar ingin mengaku dan memberitahu semua orang bagaimana seseorang dengan mudah mengalahkannya. Tapi saya mewakili klan Garnison kuno, dan misi saya adalah menaklukkan Erudia. Jika saya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, itu akan memberikan pukulan berat bagi seluruh klan. Mereka pasti akan menjadi tidak bersemangat dan ketakutan. Hal-hal mungkin menjadi sangat buruk sehingga akan mempengaruhi antusiasme klan. Itu juga akan sangat memalukan. Singa yang pernah mendominasi seluruh hutan telah jatuh sejauh ini sehingga menjadi anak kucing yang menangis dan tak berdaya. Kebanggaan Eustace tidak bisa mengatasinya. Dia tidak ingin keluarganya atau anggota yang lebih muda kecewa padanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengapa Death Sword rusak dan mengapa saya tiba-tiba kembali, kata Eustace. Aku mematahkan pedangku sendiri. Haus darah dalam diriku akhir-akhir ini terlalu gelap, dan beban dosaku terlalu berat. Jika saya terus menyusuri jalan ini, saya mungkin akan kehilangan kendali dan berubah menjadi mesin pembunuh tanpa ampun. Untuk mencegahku terus membunuh, aku mematahkan Death Sword menjadi dua dan kembali. Aku akan tetap diam untuk sementara waktu untuk mendapatkan kembali pijakanku, bohong Eustace dengan lancar. Menariknya, semua orang membeli kebohongan itu. Itu bisa dimengerti karena mereka tidak mengenal siapapun yang cocok dengan Eustace. Mereka tentu tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa mematahkan Death Sword menjadi dua. Itu hampir mustahil untuk dicapai. Itulah mengapa semua orang membeli kebohongan Eustace. Kalau begitu, apakah kamu akan melupakan perjalanan untuk berurusan dengan Levi pada lusa? Tanya Donald gugup. Dia ingin pamer di depan Levi dan The Cardinal Hall, dan rencananya akan gagal jika Eustace menolak untuk pergi. Tyrone dan yang lainnya juga khawatir. Tolong jangan salahkan rencana kami. Eustace menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak akan melupakan perjalanan itu. Levi harus dihukum, dan anaknya harus dibawa pergi. Adapun Aula Kardinal. Ekspresi Eustace berubah hanya dengan menyebut The Cardinal Hall. Dia tidak mengenali Levi, tapi orang yang bersamanya berasal dari The Cardinal Hall. Jangan ganggu The Cardinal Hall untuk saat ini. Saya akan mengambil cuti setelah saya berurusan dengan Levi. Petik 2. Eustace perlu dibiarkan sendiri selama beberapa hari untuk menjilati lukanya. Pertarungan melawan Levi, pertarungan di mana Levi menguji pedangnya, telah melukai Eustace dengan parah. Itu mengagumkan. Donald dan yang lainnya sangat senang menerima tanggapan positif. Mereka memeriksa dan mengagumi Death Sword setelah itu. Oh, ini sangat kuat. Tidak heran jika itu dianggap sebagai senjata yang lebih kuat dari Skyward Sword dan Terra Blade. Death Sword tidak harus dalam kondisi sempurna. Bahkan setengahnya bisa membuat semua orang di bumi sujud. Saya mendengar jeritan dari jiwa-jiwa marah yang terperangkap yang tak terhitung jumlahnya. Tembak, jiwaku hampir dicuri. Ini sangat menakutkan. Ini adalah senjata paling kuat yang pernah saya lihat. Semua orang mulai memuji betapa kuatnya Death Sword, tapi Eustace menghindar. Dia tidak ingin mendengar pujian dan deskripsi bagus itu. Pedang kematian telah dikalahkan. Hek, itu benar-benar hancur. Baiklah, berhenti menatap, meninggalkan. Eustace tidak tahan melihat semua orang memujinya tanpa henti. Jika hal-hal terus berkembang seperti ini, saya akan tergoda untuk menamparkan mereka. Itu sebabnya dia cepat mengusir semua orang. Setelah itu, dia menyingkirkan Death Sword yang memalukan. Eustace, tolong ingat bahwa kita akan menghukum Levi lusa, Donald mengingatkan sekali lagi sebelum dia pergi. Levi, kau hanya memiliki nasib buruk yang harus disalahkan, gumam Eustace. Ia ingin melampiaskan semua kekesalannya pada Levi. Bab 2472 Sanksi. Setelah melihat Death Sword, kerumunan itu tersentak. Tyrone dan Donald sangat terkesan.
Mereka sekarang lebih percaya pada kekuatan mereka. Kuroki Takiya mati terlalu cepat. Ketika dia mengalahkan saya saat itu, saya harus menahan diri dan bergegas ke klan kuno untuk mencari bantuan. Jika dia masih hidup, tidak mungkin tubuhnya bisa bertahan melawan Death Sword. Itu tidak mungkin, kata Donald sambil menghela nafas. Pencarian bantuan Donald sebagian menjadi alasan kedatangan Dewa Pembantaian, Eustace. Tentu saja, jika dia bertemu Death Sword lagi, dia akan tetap hancur. Tyrone dan yang lainnya mengangguk. Andai saja aku memiliki Death Sword saat itu. Tidak mungkin Kuroki akan menang melawanku saat itu. Donald mendambakan Death Sword. Dia benar-benar menginginkannya. Penasaran? Tyrone bertanya, Tuan, mengapa Anda tidak memilih Dewa Pembantaian sebagai Tuan Anda? Meskipun Humphrey Garrison kuat, dia tidak setingkat dengan Dewa Pembantaian. Itu karena niat membunuh Tuan Eustace terlalu kuat. Semua teknik yang dia tahu adalah demi membunuh. Keluargaku takut aku menjadi monster, jadi mereka menolakku untuk belajar darinya. Namun, saya berharap dia bisa menjadi tuan saya. Jika dia adalah tuanku, maka aku akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jenderal Cardinal Hall. Saya telah mendengar orang lain berbicara tentang bagaimana Jenderal Aola Cardinal telah berlatih teknik golem besi baru-baru ini. Jika aku mendapatkan Death Sword dan menjadi murid God of Massacre, maka aku akan bisa mengalahkan The Cardinal Hall General. Jika tidak, kesenjangan antara keterampilan kita hanya akan tumbuh semakin lebar, kata Donald kepadanya apa yang ada di pikirannya. Dia selalu menganggap The Cardinal Hall General sebagai lawannya. Mungkin, aku bisa menjadi murid Kaisar Kegelapan. Meskipun yang lain berbicara tentang bagaimana Kaisar Kegelapan kalah melawan Jenderal Aola Cardinal, saya telah mendengar versi berbeda di mana Kaisar Kegelapan menang, lanjut Donald. Tyrone kemudian meyakinkannya, jangan terburu-buru, Pak. Mari kita renungkan lagi setelah memberi sanksi kepada Levi. Oke, Levi belum benar-benar kembali ke Northampton. Salah satu informannya telah memberitahunya tentang sebuah biara yang tersembunyi jauh di pegunungan bersalju di utara. Di biara itu ada lonceng yang tidak bisa dipecahkan. Ketika dia melakukan perjalanan ke sana untuk memecahkannya, dia kemudian mendengar desas-desus tentang armor yang tidak bisa ditembus. Levi kemudian mengujinya satu per satu. Segera, 2 hari berlalu. Dalam sekejap mata, sudah waktunya bagi klan Garnison untuk melaksanakan sanksinya. Sebuah pasukan besar berkumpul di luar rumah klan Garrison di kota Auckland. Eustace dalam suasana hati yang baik, karena dia telah beristirahat selama 2 hari. Segera, dia menuju ke Northampton dengan pasukan besar. Seluruh Erudia terkejut oleh berita itu. Mereka gemetar di sepatu bot mereka. Levi, yang terkait dengan The Cardinal Hall, akhirnya bergerak. Dewa Pembantaian sedang dalam perjalanan. Siapa yang mungkin tidak takut? Sementara itu, di kediaman Northampton. Setelah mengirim Forlevia ke The Cardinal Hall, Zoe dan yang lainnya kembali. Mereka tidak terkejut menemukan Levi tidak ada ketika mereka tiba. Kemudian, di detik berikutnya, mereka menerima berita bahwa pasukan klan Garnison akan segera tiba. Zoe dan yang lainnya sangat marah. Lihat apa yang saya maksud. Levi kabur. Dia membuat dirinya terdengar sangat mengesankan saat itu, dan dia bahkan meninggalkan Evie, mengatakan bahwa tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia pergi tanpa jejak sekarang. Kerumunan semua mencibir padanya. Sepertinya dia pergi bersama Queenie setelah kita pergi. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Jika dia tidak kembali sekarang, maka dia tidak akan kembali lagi. Klan Garnison dan Dewa Pembantaian akan tiba di sini, tetapi karakter utama dari seluruh urusan ini hilang. Dia membuat kita disalahkan untuk ini. Levi tidak bisa membantu. Baik keluarga Lopez dan keluarga kulit hitam sangat marah. Saya harus mengatakan bahwa bos telah melewati batas kali ini. Orang-orang benar. Mereka sudah menduga bahwa dia akan melarikan diri. Dan memang, dia pergi. Azure Dragon dan yang lainnya menggerutu. Floyd dan beberapa lainnya sama-sama marah. Saya berharap saya bisa memutuskan hubungan dengannya sekarang. Saya tidak ingin menjadi muridnya lagi. Bahkan orang-orang terdekat Levi tidak lagi percaya padanya. Aku punya berita. Klan Garrison sudah ada di Northampton. Mereka akan segera datang. Setelah mendengar berita itu, Zoe memucat secara dramatis. Semuanya, silakan pergi. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab atas kekacauan suami saya.
Bab 2473 bersama. Zoe tidak ingin melihat siapapun terluka karena Levi. Karena itu, dia bertekad untuk menghadapinya sendirian. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Ibu, ayah, nenek, kakek, pergi sekarang. Tinggalkan tempat ini dengan cepat. Lebih cepat lebih baik. Jika Anda bermalas-malasan lebih lama lagi, Anda tidak akan bisa pergi lagi. Petik 2. Mendengar desakan Zoe, baik anggota keluarga Lopez dan Black bergegas keluar. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mengapa saya harus tinggal dan menunggu malaikat maut datang? Bahkan Levi telah melarikan diri dari masalahnya sendiri. Mengapa saya harus tinggal untuk mengatasi masalah ini? Aku tidak sebodoh itu. Setelah mendengar kata-kata Zoe, anggota keluarga Lopez dan Black melarikan diri. Kemudian, Zoe menoleh ke Azure Dragon dan yang lainnya. Kalian semua juga harus pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika garnisun marah, kalian semua akan terseret ke dalam kekacauan ini. Azure Dragon dan Floyd langsung berkata, tidak apa-apa. Masalah dia adalah masalah kita. Terlebih lagi, bagaimana kami bisa membiarkanmu dalam bahaya sendirian? Kami akan tinggal di sini bersamamu. Memang, kita akan tetap bersama ini. Kami akan tetap bersamamu dalam suka dan duka. Teriak yang lain serempak. Tergerak, Zoe terisak pelan. Teman dan murid Levi semuanya adalah orang baik. Tidak ada yang mundur karena takut bahkan pada saat seperti ini. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan sulit, mereka masih memilih untuk menghadapinya bersamanya. Saya tahu orang seperti apa Anda, dan saya bersyukur memiliki Anda di sini. Namun, ini adalah masalah yang diciptakan Levi. Tidak ada alasan bagi Anda untuk memikul tanggung jawab atas kesalahannya. Pergi sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Bahkan dia telah melarikan diri, jadi mengapa kamu masih tinggal di sini? Dia tidak sepadan dengan kesetiaan ini dari Anda. Pergi sekarang. Segera pergi. Teriak Zoe. Tidak, persetan dengannya. Zoe, kaulah yang kami hormati. Kami tidak akan meninggalkan Anda di sini sendirian, jelas Floyd. Yang lain mengangguk setuju. Jika kamu masih menganggapku sebagai teman dan tuan, maka kamu harus mengindahkan kata-kataku. Meninggalkan, enyahlah. Seperti wanita gila, Zoe meneriaki yang lain, mencoba mengusir mereka. Dibiarkan tanpa pilihan, Azure Dragon, Floyd, dan yang lainnya berbalik untuk pergi. Apakah kamu berpikir untuk berlari? Tak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hari ini. Pada saat itu, sebuah teriakan masuk ke telinga mereka. Donald sudah berdiri di puncak manor. Aku tahu kamu akan lari, jadi aku sudah memasang jebakan di seluruh Northampton. Dia menyatakan dengan tawa gila. Di pintu lain, sekelompok orang perlahan-lahan berjalan kembali ke manor. Mereka adalah anggota keluarga Lopez dan Black yang telah melarikan diri sebelumnya. Zoe terkejut melihat mereka. Oh tidak, mereka tidak berhasil. Kemudian, dia melihat Tyrone di belakang kelompok, memaksa mereka untuk memasuki manor lagi. Untuk sesaat, rasanya seolah-olah Tyrone sendiri sama menakutkannya dengan 100 orang. Tuan dan saya sudah lama sampai di Northampton. Dewa Pembantaian dan yang lainnya adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kota Auckland, jelas Tyrone. Apa sekarang? Apakah kita memaksa jalan keluar? Semua orang berbagi pandangan satu sama lain. Memaksa jalan keluar. Hahaha. Donald tertawa. Tiba-tiba, dia melompat turun dari tempatnya dan setengah berlutut di tanah. Kemudian, dia berteriak, "Selamat datang, Tuan Eustace." Sekelompok orang lain masuk ke manor dari luar. Mereka berasal dari klan Garrison. Eustace, Humphrey, dan para elit lainnya semua ada di sana. Itu adalah suasana yang tegang. Zoe dan yang lainnya bisa merasakan ketegangan. Kaki mereka berakar ke tanah, dan ada beban di dada mereka yang membuat mereka merasa tercekik. Begitu Eustace menyapukan matanya ke seluruh area, semua orang merasakan rambut di belakang leher mereka berdiri saat aliran dingin melonjak ke atas kepala mereka. Tatapannya telah membekukan darah mereka seolah-olah dia sendiri yang menenggelamkan mereka ke dalam danau es. Apakah ini Dewa Pembantaian? Zoe menelan ludah, hampir terdengar. Dia terlihat menakutkan. Aku seharusnya mengharapkan ini dari pria yang sama sekali tidak terpengaruh oleh papan peringkat ilahi. Dia mengerikan. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Sementara itu,
Eustace telah menahan diri selama 2 hari terakhir. Dia sangat perlu melampiaskan emosinya di suatu tempat. Oleh karena itu, aura yang dia pancarkan benar-benar menekan, dan itu telah menyelimuti seluruh tempat. Mereka yang merasakannya merasa seolah-olah dihancurkan oleh batu raksasa. Mereka hampir bisa merasakan tulang mereka hancur karena tekanan. Bab 2474 Pengecut yang takut mati. Setibanya di tempat kejadian, Eustace bertanya, di mana Levi dan anaknya? Katakan pada mereka untuk segera datang ke sini. Klan Garnisun kuno ada di sini untuk 2 hal hari ini. Pertama, kita akan membawa Evie, yang memiliki garis keturunan dari klan Garnisun kuno, kembali untuk melatihnya. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkeliaran di jalanan lagi. Dia tidak melakukan apa-apa selain menyia-nyiakan bakatnya dengan menjalani kehidupan seperti ini. Kedua, Levi telah membunuh saudaranya dan mengunci ayahnya sendiri. Selanjutnya, dia telah mengirim anggota keluarganya sendiri ke malapetaka. Dia telah melanggar aturan klan Garrison lagi dan lagi. Bahkan satu hukuman mati pun terlalu ringan baginya mengingat semua kejahatan yang telah dilakukannya. Itu sebabnya kami di sini sekarang, untuk menghukumnya, kata Humphrey kepada mereka. Banyak anggota klan Garrison gemetar mengantisipasi, mereka telah menunggu hari ini datang terlalu lama. Sejauh yang mereka tahu, Levi lah yang telah menarik mereka ke neraka, dialah yang menyeret mereka dari puncak piramida. Mereka telah bertahan dalam keheningan selama ini, dan akhirnya, sudah waktunya untuk membalas dendam. Apakah kamu siap untuk membayar kejahatan menyembunyikan penjahat? Donald bertanya, jarinya menusuk kelompok yang terpojok. Namun, Zoe menatap Eustace dan berkata, pertama dan terpenting, putri saya memiliki hak untuk memilih bagaimana dia ingin menjalani hidupnya. Dia sekarang sudah berada di The Cardinal Hall. Jika Anda cakap, maka silakan berbaris ke sana untuk mencarinya. Petik 2. Aula Kardinal. Humphrey dan yang lainnya tersedak dan memucat ketika mereka mendengar sebutan The Cardinal Hall. Meskipun mereka tidak takut dengan The Cardinal Hall, itu adalah eksistensi yang mereka waspadai untuk tidak berpapasan dengannya. Mereka tahu kedengarannya munafik untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut pada mereka, tetapi itulah kenyataannya. Mereka takut tetapi tidak pada saat yang sama. Perasaan yang mereka miliki terhadap The Cardinal Hall aneh, untuk sedikitnya. Tubuh Eustace bergidik, tetapi segera, dia berteriak, jadi bagaimana jika dia bersama The Cardinal Hall? Setelah saya selesai dengan tempat ini, saya akan pergi ke mereka dan mendapatkan dia. Saya ingin melihat siapa yang akan menghalangi saya. Itu adalah ledakan kemarahan yang berasal dari kekalahannya di tangan Levi. Itu adalah betapa marah dan terhinanya dia. Itu adalah penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Faktanya, kematian adalah sesuatu yang tidak dia takuti. Jadi, apa lagi yang bisa dia takuti? Eustace telah memutuskan untuk menyerah pada segalanya untuk melepaskan diri dari kemarahan yang mendidih di dadanya. Persetan ini. Bahkan jika aku mati, aku akan mencoba peruntunganku dengan The Cardinal Hall. Eustace terlatih-tatih di ambang kegilaan. Dia telah menyerah pada semua rasa rasionalitas. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Semua orang, pada detik itu, bisa merasakan ketegangan yang meremukkan jiwa mereka. Jika ini saja membuat saya tercekik, saya tidak bisa membayangkan konfrontasi langsung. Itu tidak mungkin. Yang bisa mereka rasakan hanyalah rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun keringat dingin bercucuran di dahi Zoe dan cara bernapasnya yang sulit, dia mendengus, kedua, suamiku, Levi Garrison, sudah pergi. Oleh karena itu, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakannya. Levi telah melarikan diri, tanya Donald. Haha, dia benar-benar melarikan diri dari tempat ini. Tuhan, ini adalah hal terlucu yang pernah kudengar sejauh ini. Dia hanya seekor burung unta yang pengecut. Dia sangat takut mati. Setelah mendengar bahwa Levi telah melarikan diri, yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ayam apaan? Aku tidak percaya dia benar-benar kabur, komentar Eustace sambil mencibir. Eustace, siapa yang tidak takut saat menyebut namamu? Faktanya, Levi bukan satu-satunya yang melarikan diri, bahkan orang-orang ini mencoba melarikan diri. Untungnya, kami dapat menghentikan mereka tepat waktu. Kalau tidak, kami akan disambut oleh rumah kosong sebelumnya, kata Donald. Zoe kemudian membentak, aku akan selalu ada di sini. Karena suami saya tidak ada di sini,
saya yang akan menanggung konsekuensinya. Aku tahu aku bukan tandinganmu, jadi apakah itu mengulitiku hidup-hidup atau menusuk dadaku, lakukan dengan cepat. Alih-alih menjawabnya, Eustace menatap yang lain dan berkata, jadi, Levi tidak ada di sini, kan? Kalian semua berhubungan dengannya, kan? Kalau begitu, kalian semua akan bertanggung jawab atas kejahatannya. Tak satu pun dari Anda di sini akan hidup pada akhir hari ini. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, keluarga Lopez dan keluarga kulit hitam hampir menangis. Berdebar, Henry, Son, dan yang lainnya dengan cepat berlutut. Oh, Dewa Pembantaian, mohon berbelas kasih. Kami tidak ada hubungannya dengan Levi sama sekali. Kami membencinya selama ini. Kami berharap dia mati. Betul sekali. Levi harus membayar harga untuk tindakannya sendiri. Selama kamu membiarkan kami pergi, kami akan segera membawa Levi kepadamu. Tolong biarkan kami pergi. Kami benar-benar hampir tidak ada hubungannya dengan ini. Petik 2. Bab 2475. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Saat melihat Lopez dan Black yang egois, yang lain hanya bisa menghela nafas berat. Namun, Zoe tidak menyalahkan mereka atas perilaku mereka. Lagi pula, mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan kekacauan Levi. Levi adalah orang yang telah menciptakan seluruh keributan ini. Tidak ada gunanya mereka mati karena kesalahan Levi. Oleh karena itu, mereka melakukan hal yang benar, dan Zoe menyetujuinya. Saat itu, Tyrone berkata, itu benar. Para penatua tidak berhubungan baik dengan Levi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Donald menimpali, memang, mereka juga membenci Levi. Mendengar itu, Eustace berkata, baiklah. Selama mereka membungkuk 3 kali padaku, aku akan melepaskan mereka. Kata-kata Eustace mengirimkan gelombang kelegaan yang melanda mereka. Seketika, keluarga Lopez dan keluarga hitam merendahkan kaki Eustace. Martabat mereka tidak ada artinya dalam menghadapi kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, apa gunanya itu? Eustace adalah pria dengan status tinggi dalam keluarga. Dia adalah seseorang yang bahkan Harry harus berbicara dengan hormat. Merendah di kakinya bukanlah apa-apa. Baiklah, enyahlah sekarang, perintah Eustace. Keluarga Lopez dan keluarga hitam buru-buru bergegas pergi untuk membuka jalan baginya. Zoe kemudian menarik napas dalam-dalam. Bisakah kamu menyelamatkan hidup mereka dengan membiarkan mereka tunduk padamu juga? Dia tidak ingin Floyd dan yang lainnya kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Tidak, Zoe, kami setuju untuk mendukungmu dalam suka dan duka. Mengapa Anda perlu takut pada mereka? Paling-paling, kami akan menyerang mereka. Dia benar, kami juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Jadi bagaimana jika dia binatang? Aku harus mencabut cakar dan taringnya sebelum aku turun. Yang lain bertekad, dan tidak ada yang bisa dilakukan Zoe tentang hal itu. Yah, baiklah. Saya sangat menyukai ini. Aku akan mengabulkan permintaan kematian kalian semua kalau begitu, kata Eustace. Bahkan Donald pun tertawa terbahak-bahak. Berapa lama kamu bisa bersembunyi, Levi? Karena dia sudah menyerah pada mereka, mari kita bunuh mereka dulu. Petik 2. Ayo, tunjukkan pada kami seberapa kuat klan Garrison itu. Semua orang sudah siap untuk berperang. Mereka siap mati dalam pertempuran ini. Sementara itu, di The Cardinal Hall, Forlevia panik. Dia tahu bahwa klan Garrison sudah berada di Northampton dan ibunya serta yang lainnya berada dalam bahaya besar. Apalagi ayahnya hilang, sehingga ibunya harus menanggung beban sendirian. Bahkan jika dia pergi ke tempat mereka berada, dia bukan tandingan Eustace. Karena itu, dia pergi ke Divine Brigadier Cardinal Hall untuk meminta bantuan. Namun, Dagson menolaknya tanpa berpikir 2 kali. Alasan dia memberitahunya sederhana, mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini, mereka juga tidak bisa menanganinya. Hanya jika Eustace berbaris ke The Cardinal Hall, mereka akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Lebih jauh lagi, Divine Brigadier The Cardinal Hall bahkan mengatakan kepada orang-orangnya bahwa mereka tidak diizinkan untuk membantu Zoe dan yang lainnya. Bahkan Master Forlevia tidak diizinkan meninggalkan The Cardinal Hall. Karenanya, Forlevia gagal membuat siapapun menyelamatkan ibunya dan yang lainnya. Faktanya, The Cardinal Hall bahkan menahannya di sana dengan menolaknya meninggalkan tempat itu. Forlevia panik,
Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketegangan di ruangan itu seperti tali busur yang kencang. Zoe dan yang lainnya siap mempertaruhkan nyawa dan melawan Eustace dengan segala yang mereka miliki. Levi, kau pria tak berperasaan. Kemana kamu pergi? Bagaimana Anda bisa meninggalkan istri, teman, dan murid Anda untuk menghadapi masalah yang Anda buat? Kamu tidak manusiawi. Anda melarikan diri untuk menikmati sisa hidup Anda dengan wanita lain sambil membiarkan sisanya menanggung beban kesalahan Anda. Kamu bukan apa-apa selain binatang. Petik 2. Levi Garnison, jika sesuatu terjadi pada putriku hari ini, aku akan memenggal kepalamu dari bahumu. Kamu pria yang kejam. Levi, jika kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Aaron dan istrinya patah hati saat melihat putri mereka harus berjuang untuk hidupnya, dan mereka mulai mengutuki Levi. Mendengar mereka, Tyrone dan Donald tertawa. Kau satu-satunya orang bodoh di sini. Levi adalah pria yang cerdas. Dia pasti telah merencanakan rute pelariannya ketika dia mendengar bahwa klan Garnison kuno akan mengejarnya. Tyrone menambahkan, mungkin dia kabur setelah mendengar kekuatan yang lebih tua. Dia bahkan tidak berani mencoba peruntungannya. Sejujurnya, Levi terlalu mementingkan dirinya sendiri jika dia berpikir bahwa dia bisa melawanku. Bab 2476 Biarkan aku melihat siapa itu. Benar mereka. Sebuah suara masuk ke telinga semua orang. Itu telah memotong udara seperti suara guntur di jurang. Itu membuat semua orang ketakutan dan membuat beberapa lompatan ke udara. Itu benar-benar tiba-tiba. Di antara mereka yang terkejut adalah Donald dan Tyrone, yang hampir melompat kaget. Zoe, Floyd, dan Azure Dragon juga dikejutkan oleh suara yang familiar itu. Bos, menguasai. Dia kembali. Kami salah tentang dia. Mengetahui bahwa Levi telah kembali, Floyd dan yang lainnya sangat gembira. Bahkan, air mata kebahagiaan meluap di mata mereka. Segalanya akan berbeda setelah Levi kembali. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi saat ini, setidaknya, dia akan berdiri di sisi mereka melalui masa-masa sulit. Bahkan jika mereka mati, setidaknya mereka akan saling menemani di akhirat. Zoe tersenyum ketika dia mendengar suara yang sangat familiar itu. Ia di sini. Dia ada di sini pada menit terakhir. Semuanya akan baik-baik saja bahkan jika kita mati hari ini. Wajah Garnison berubah pucat. Beberapa saat yang lalu, mereka mengejek Levi. Kemudian, dia muncul. Hah? Mengapa suara ini terdengar seperti datang dari jarak setidaknya ratusan mil? Orang-orang yang paling membumi dalam kenyataan tidak lain adalah Eustace dan Humphrey. Yang mengejutkan mereka menyadari bahwa suara itu datang dari jarak ratusan mil. Jika perhitungan mental mereka tidak salah, Levi masih berada di luar Northampton. Ini mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Semua orang menemukan diri mereka menjadi tegang pada wahyu. Warna-warna telah terkuras dari wajah mereka. Suara ini terdengar agak familiar, Eustace bergumam pelan. Sepertinya aku pernah mendengar suara ini sebelumnya. Di mana saya pernah mendengar suara ini? Saya tidak ingat. Levi di sini. Ini Lewi. Bos tidak pernah kabur. Ia di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnahnya lagi. Dengar-dengar, siapapun yang terus memfitnahnya akan menghadapi kemarahanku. Orang-orang di sekitar Zoe sangat bersemangat. Pada saat yang sama, Zoe menegakkan punggungnya dan menatap mata Garnison. Dia merasakan sedikit ketakutan pada awalnya, dan setelah mendengar suaranya, sedikit ketakutan itu juga hilang. Di sisi lain, Lopez dan Black, seperti Garrison, meringis. Mereka yakin bahwa Levi tidak akan kembali, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan kembali pada detik-detik terakhir. Namun, pada saat yang sama, mereka dalam hati mengejek kewarasan Levi. Dia pasti memiliki keinginan mati untuk kembali pada saat seperti ini. Apa yang gila? Sampai saat itu, Son, Henry, dan yang lainnya masih belum bisa memahami mengapa Levi, Zoe, dan Azure Dragon begitu bertekad untuk langsung masuk neraka. Mereka merasa bahwa tidak ada gunanya menyerahkan hidup mereka untuk kesalahan Levi. Apa yang sedang terjadi? Mau tak mau Eustace bertanya ketika dia melihat perubahan mendadak di wajah semua orang. Levi kembali, yang merupakan berita bagus. Saya hanya berpikir untuk mencarinya setelah berurusan dengan makhluk-makhluk kecil ini, jelas Donald. Apa? Dia kembali. Sungguh waktu yang fantastis.
Saya ingin melihat seperti apa rupa orang berdosa ini. Petik 2. Eustace penasaran, begitu pula Humphrey dan beberapa orang lainnya. Baiklah, kami tidak akan melakukan apapun pada mereka untuk saat ini. Mari kita tunggu Levi untuk mencapai pertama. Sepertinya dia punya sesuatu di lengan bajunya. Petik 2. Dia sebaiknya menjadi kuat. Kalau tidak, itu akan membosankan. Garnisun telah memutuskan untuk menunda rencana mereka dan menunggu Levi tiba. Perhitungan mental mereka memberitahu mereka bahwa Levi saat ini berada di luar Northampton, jadi dia perlu waktu untuk mencapainya. Namun, pada saat berikutnya, dua sosok muncul di depan mereka. Astaga, kami baru saja melakukan perjalanan ke ujung kutub selatan, dan kami akhirnya terlambat meskipun kami sudah bergegas ke sini. Suara Levi telah mencapai telinga yang lain sebelum dia tiba. Dalam 3 hari terakhir, Queenie dan dia telah berkeliling dunia. Mereka telah ada di mana-mana. Itulah mengapa mereka terburu-buru untuk kembali ke Northampton. Saya setuju. Terlalu melelahkan untuk bergegas kembali dari perjalanan kita, jawab Queenie. Hah, suara wanita ini juga sangat familiar. Namun, Eustace gagal. Dia tidak bisa memikirkan siapa pemilik suara itu. Segera, Levi dan Queenie masuk ke manor. Saya pernah mendengar dari seekor burung kecil bahwa seseorang berpikir untuk memberikan sanksi kepada saya. Aku ingin melihat siapa itu, kata Levi dengan suara keras. Bab 2477 menakutkan Dewa Pembantaian. Cara Levi yang arogan membuat Zoe marah, karena mereka mengira dia hanya menggertak dan membuat gonggongannya terdengar lebih buruk daripada gigitannya. Namun demikian, itu masih merupakan langkah yang mengesankan darinya karena dia tampak seperti tidak mau turun tanpa perlawanan. Ketika Tyrone dan Donald melihat Levi, kemarahan berkobar di nadi mereka. Garnisun lainnya sama-sama jengkel saat mereka mengepalkan tangan saat melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah wajah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat itu, Humphrey dan yang lainnya berbalik ke arah Levi. Bahkan Eustace memutar lehernya untuk melihat Levi. Secara kebetulan, matanya bertemu dengan Levi. Mata mereka terkunci, dan rasanya seolah-olah waktu telah berhenti. Eustace menegang dan berdiri diam. Semakin lama dia menatap Levi, semakin matanya melebar. Dia mengamati wajah Levi sebentar. Kemudian, dia berbalik ke arah Queenie dan mengamati wajahnya untuk sementara waktu juga. Dalam hitungan detik, napasnya bertambah cepat saat dadanya naik turun dengan cepat. Beberapa detik kemudian, dia hampir tidak bisa menghirup udara. Eustace hampir menangis. Warna tidak ada di wajahnya, dia menjadi lebih pucat dari selembar kertas. Tubuh dan pakaiannya benar-benar basah oleh keringat dingin. Bahkan, itu juga manik-manik di dahinya. Itu mereka. Itu mereka. Sinar matahari yang hidup telah membuat Eustace ketakutan, dan dia akan menjadi gila. Teror tertulis di seluruh wajahnya, dan dia gemetar seperti daun. Namun demikian, tidak ada yang memperhatikannya, mereka semua terfokus pada Levi. Itulah mengapa tidak ada yang menyadari betapa ketakutannya dia. Anda lagi. Apakah kamu kembali untuk mencoba pedangmu? Levi bertanya sambil tersenyum. Retakan, berdebar. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Levi, kursi yang Eustace duduki hancur, dan dia jatuh ke tanah. Suara keras itu menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kursi itu berkualitas buruk? Aku tidak percaya itu pecah beberapa saat setelah dia duduk di atasnya. Namun demikian, yang membingungkan mereka semua adalah mengapa orang kuat seperti Dewa Pembantaian bisa jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa membungkus pikiran mereka di sekitarnya. Tidak terbayangkan jika pemandangan seperti ini terjadi di depan mata mereka. Mereka tidak tahu bagaimana seorang petarung yang bisa mendominasi papan peringkat ilahi bisa menghancurkan kursi dan jatuh ke tanah. 4. Eustace tergagap, suaranya bergetar. Detik berikutnya, dia mulai bergeser mundur di pantatnya. Matanya tidak berani menatap Levi dan Queenie sama sekali. Apa yang terjadi? Semua orang dibuat bingung oleh sikap Eustace. Mengapa dia begitu ketakutan? Apakah dia begitu takut sehingga dia mempermalukan dirinya sendiri dengan jatuh ke tanah? Nah, itu masuk akal. Sungguh memalukan Eustace, Dewa Pembantaian, jatuh. Ini tidak wajar, benar-benar tidak normal. Meskipun demikian, itu tidak menjamin jenis respons yang dia miliki sekarang. Bagaimana bisa Dewa Pembantaian jatuh di pantatnya?
Bagaimana dia bisa terlihat begitu ketakutan? Levi menyeringai. Kamu sangat lemah secara mental. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi kau sudah menggigil. Queenie menimpali, ya, ini lucu. Bagaimana seseorang bisa begitu takut? Berhentilah menyombongkan diri, Levi. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menakutinya? Donald balas. Betul sekali, Levi. Kamu adalah makhluk pengecut yang hanya muncul sekarang, cemooh Tyrone. Untuk menghindari rasa malu lebih lanjut, Garnisun buru-buru membantu Eustace berdiri. Menyadari ada yang tidak beres, Humphrey mencondongkan tubuh ke telinga Eustace dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Eustace melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum berbisik kembali, aku baik-baik saja. Mungkin aku telah terpengaruh oleh niat membunuh dalam pikiranku baru-baru ini. Senang untuk mendengarnya. Sepertinya Anda baru saja pergi. Mungkin Anda telah berlatih terlalu keras baru-baru ini, jawab Humphrey. Mungkin. Eustace terus menundukkan kepalanya untuk mengalihkan pandangannya dari Levi dan Queenie. Dia tidak berani memberitahu siapapun bahwa dia hanya bertindak seperti itu karena dia takut pada Levi. Begitu mereka menyadari bahwa Eustace baik-baik saja, Donald mengarahkan jarinya ke arah Levi dan berkata, Eustace, ini Levi. Ini yang harus kita sanksi. Petik 2. Bab 2478 menamparkan Garnisun Donald bukan satu-satunya yang bersemangat. Tyrone dan garnisun lainnya juga berteriak dengan penuh semangat, Levi, sudah waktunya hidupmu berakhir. Para tetua dari klan Garrison kuno akan membuat daftar kejahatanmu dan memberimu hukumanmu. Sanksi Levi. Hukum Levi. Kerumunan dengan penuh semangat berteriak agar klan mereka melakukan hukuman. Ketika Donald menyadari bahwa Eustace masih menundukkan kepalanya, dia menyenggolnya. Eustace, lihat, itu Levi. Dia yang membunuh Damien. Dia. Tamparan. Tiba-tiba, Eustace menamparkan Donald. Itu adalah tamparan yang sangat kuat sehingga membuat Donald terbang. Saat dia melayang di udara, dia menabrak pepohonan dan menghancurkannya. Ark. Setelah mencapai tanah, tubuh Donald gemetar saat dia terus berguling-guling di tanah, tidak bisa berhenti. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya benar-benar berdarah dan berdarah. Tendonnya robek semua. Dia setengah mati. Donald telah dibuat setengah mati oleh tamparan dari God of Massacre. Untunglah Donald sendiri juga perkasa. Kalau tidak, tamparan belaka dari Dewa Pembantaian itu pasti akan membunuhnya. Kemarahan hampir menelan Eustace. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Levi? Itulah pria yang paling dia takuti, orang pertama yang mengalahkannya. Namun, Donald bahkan tidak bisa menutup mulutnya dalam situasi seperti ini. Itulah sebabnya Eustace sangat marah sehingga dia tidak menahan diri dan hampir membunuh Donald. Semua orang tercengang sampai ke inti mereka. Pikiran mereka menjadi kosong. Tidak ada yang mengira Eustace akan menyerang, apalagi menamparkan Donald. Mengapa? Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa mengerti apa yang baru saja terjadi, bahkan para tetua seperti Humphrey pun tidak. Eustace menamparkan Donald. Bagaimana itu tidak mungkin? Jika garnisun bingung, maka Zoe, Azure Dragon, Lopez, dan Black lebih dari itu. Alih-alih berurusan dengan Levi, Eustace menyerang Donald. Dia tidak hanya memukulnya, tetapi itu adalah kekuatan yang sangat kuat sehingga dia hampir membunuhnya. Kenapa? Mungkinkah Dewa Pembantaian memiliki perubahan suasana hati? Apakah dia seseorang yang sulit ditebak? Saat Humphrey hendak menanyakan apa yang terjadi, Eustace tiba-tiba bangkit. Tepat ketika semua orang merenungkan apa yang akan dia lakukan. Tamparan. Tiba-tiba, Eustace berjalan ke arah Tyrone dan menamparnya. Tyrone terbang mundur seolah embusan angin kencang telah meniupnya. Tamparan itu tidak sekuat yang dia lakukan dengan Donald sebelumnya. Jika tidak, setengah dari hidup Tyrone akan ditampar. Tamparan. Dewa Pembantaian tidak berhenti. Sekali lagi, dia mengirim tenap terbang dengan tamparan. Tamparan. Tamparan keras lainnya darinya membuat Kenny terbang juga. Setelah itu, God of Massacre melanjutkan. Dia menamparkan setiap anggota klan Garnisun. Mereka adalah orang-orang yang meneriakkan sanksi Levi beberapa saat yang lalu. Sepertinya Eustace tidak akan membiarkan siapapun pergi. 10, 20, 50, 100, 300, 486. Selain Eustace dan anggota lain dari klan Garnisun kuno,
ada total 486 garnisun yang ada di sana. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang berdiri sekarang. Eustace telah menamparkan mereka semua dan membuat mereka semua terbang. Mereka semua setengah mati setelah ditampar. Jika bukan karena obat ajaib, mereka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan diri. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah mereka bisa mendapatkan kembali kemampuan mereka sebelumnya atau tidak. Donald, Tyrone, dan beberapa orang lainnya yang ditampar lebih dulu adalah yang paling menderita. Cedera mereka mungkin mengancam jiwa. Bahkan jika mereka pulih ke kesehatan penuh, mereka mungkin tidak kembali ke kondisi puncak dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, mereka akan membutuhkan ramuan khusus untuk membantu mereka pulih. Namun, yang paling membuat mereka bingung adalah kebingungan. Semua orang memeras otak mereka, tetapi tidak ada yang bisa mengerti mengapa Eustace memukul mereka. Bukannya memukul Levi, dia malah menamparkan semua garnisun. Mereka hanya tidak bisa mengerti. Zoe dan yang lainnya benar-benar tercengang. Sepertinya Dewa Pembantaian telah berubah menjadi makhluk yang sama sekali berbeda setelah Levi tiba. Eustace kemudian membiarkan matanya menyapu kerumunan. Saya ingin melihat siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang membuat Levi dikenai sanksi. Ayo. Bab 2479 Eustace takut padaku. Keheningan menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Jika pin jatuh, semua orang akan mendengarnya. Lagi pula, siapa yang berani berbicara? Mereka yang telah berbicara sebelumnya semuanya kesakitan dan berguling-guling di tanah sekarang, nyaris tidak bernapas. Jadi, tidak mungkin mereka yang dibiarkan berdiri berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa menatap orang-orang di tanah, terperangah. Pikiran mereka berdengung dengan white noise. Hanya ada satu pertanyaan di kepala mereka. Mengapa? Mengapa Eustace menyerang rakyatnya sendiri? Dia tanpa ampun dan cepat, dan dia hampir membunuh Donald. Bukankah dia di sini untuk berurusan dengan Levi? Mengapa dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda dan malah menyerang Donald dan yang lainnya? Ini tidak normal. Ini terlalu tidak normal. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya tidak bisa. Itu tidak bisa dimengerti. Tanpa sadar, mereka berbalik ke arah Levi. Itu aneh. Levi tidak bisa menjadi orang yang membuat Eustace memukul Donald dan yang lainnya. Itu tidak mungkin. Mantra apa yang bisa dia berikan pada Eustace? Dia tidak kuat atau terhubung dengan baik. Mungkinkah Queenie ada di balik ini? Tidak. Eustace sendiri yang mengatakannya sebelumnya, Aula Kardinal bukanlah apa-apa baginya. Tidak mungkin dia bereaksi seperti ini karena Queenie. Tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan. Otak Zoe dan yang lainnya menjadi bubur mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Humphrey dan para tetua lainnya dari klan Garnisun kuno tidak dapat memikirkannya. Memang benar bahwa Eustace mengalami perubahan suasana hati dan sering kehilangan kendali dan terus membunuh. Bahkan, tidak ada yang bisa menghentikannya ketika dia sedang mengamuk. Namun, mereka telah bersama Eustace setiap hari, karenanya, mereka tahu bahwa Eustace tidak akan pernah menyerang rakyatnya sendiri. Itu adalah bagian dari rasionalitas yang dia pegang selama ini. Apalagi dia sangat menyayangi Donald. Bagaimana dia bisa memukulnya begitu keras? Itu tidak mungkin benar. Mereka tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Namun, mereka tidak dapat menentukan apa itu. Ayo pergi sekarang. Dengan itu, Eustace pergi. Semakin jauh dia pergi, semakin cepat dia berjalan. Pada akhirnya, dia bahkan mulai berlari. Dalam sekejap mata, dia pergi. Seolah-olah dia adalah mangsa, dan pemangsanya mengejarnya. Humphrey dan yang lainnya bingung, tetapi mereka buru-buru mengikutinya. Benar, kita juga harus membawa mereka pergi. Pada akhirnya, hampir 500 garnisun saling membantu meninggalkan tempat kejadian. Bahkan, Donald dan Tyrone harus diseret menjauh dari tempat kejadian. Lama setelah garnisun pergi, semua orang masih linglung. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa keadaan berubah begitu drastis? Bukankah mereka di sini untuk memberi sanksi kepada Levi? Levi masih berdiri di sini. Mengapa mereka pergi dengan tangan kosong? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Memang, tidak ada yang bisa. Alis Azure Dragon berkerut saat dia mengatakan analisisnya dengan keras. Saya menduga bahwa Donald dan perusahaannya tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak untuk memanggil Dewa Pembantaian untuk ini.
Mungkin pemanggilan mereka membuatnya marah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang ingat bagaimana Donald memang telah menginstruksikan Eustace dan menyuruhnya untuk menghukum Levi seperti orang gila. Itu normal untuk perilakunya yang membuat Eustace marah. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa penjelasan Azure Dragon masuk akal. Donald dan yang lainnya bersikap kasar terhadap Dewa Pembantaian, dan itulah sebabnya dia memberi mereka pelajaran. Kemudian, merasa malu dengan bagaimana semuanya terjadi di depan orang luar, mereka pergi. Itu adalah alasan yang masuk akal. Itu pasti yang terjadi. Semua orang masih merasa merinding saat memikirkan bagaimana Dewa Pembantaian telah menjatuhkan orang-orangnya sebelumnya. Itu terlalu menakutkan. Mau tak mau mereka berpikir, jika Eustace malah menyerang kita, tak satu pun dari kita akan berhasil keluar hidup-hidup. Tak satu pun dari kita akan mampu membela diri. Apakah menurutmu Eustace akan kembali? Kirin bertanya. Dia telah menyuarakan apa yang mereka semua khawatirkan. Sementara mereka berhasil menghindari malapetaka kali ini, bagaimana selanjutnya? Dengan cara klan Garrison bekerja, mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Levi dengan mudah. Tidak, itu suara Levi. Mengapa? Mereka bertanya, bingung. Dia terlalu takut untuk memikirkan kembali, apalagi kembali untuk menimbulkan lebih banyak masalah denganku. Lanjut Levi. Apa? Ketakutan. Apa yang mungkin ditakuti Eustace? Dia bahkan tidak takut dengan The Cardinal Hall. Semakin banyak mereka mendengar dari Levi, semakin bingung mereka. Dia takut padaku. Bab 2480 bermain-main denganku. Itu karena dia takut padaku. Dia melihatku, dan itulah mengapa dia menyerang garnisun sebelum kabur. Semua orang tercengang dengan penjelasan Levi. Dewa Pembantaian. Takut Levi. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Semua orang baru saja menyaksikan betapa kuatnya Eustace. Dia telah mengalahkan para petarung dari papan peringkat ilahi hanya dengan satu tamparan. Bahkan seseorang dari kelas Donald berada dalam kondisi itu setelah ditampar. Levi hanya akan sekuat cacing di depan Dewa Pembantaian. Karena itu, semua orang mengira Levi sedang bercanda dengan mereka. Sementara itu, analisis Humphrey hampir sama dengan Azure Dragon. Mereka menduga Donald telah membuat Eustace marah dengan menyuruhnya berkeliling. Begitu klan Garrison kembali ke kota Auckland, anggota klan menjadi khawatir. Mereka pergi untuk memberi sanksi kepada Levi, tetapi mengapa mereka kembali dengan banyak korban? Saat itu, Eustace mengumpulkan orang-orang dan akhirnya berbicara. Ada dua hal yang ingin saya bicarakan. Pertama, ambil semua obat klan untuk mereka. Saya sendiri yang akan merawat Donald dan Tyrone. Semua orang tercengang saat mereka mendengar kata-katanya. Apa yang Eustace coba lakukan? Dia melukai mereka semua, tapi sekarang dia memberikan segalanya untuk menyembuhkan mereka. Apa yang dia lakukan? Ini sama sekali bukan gayanya. Bahkan jika dia telah melakukan sesuatu yang salah atau membunuh orang yang salah, dia tidak akan terlalu peduli. Tidak mungkin dia membawa kembali yang terluka untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini sama sekali tidak seperti dia. Ini sangat aneh. Ini benar-benar aneh. Donald dan Tyrone, yang sama-sama nyaris tidak hidup, tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Dewa Pembantaian. Sepertinya dia telah berubah menjadi orang lain setelah Levi tiba. Jika Anda marah, Anda seharusnya mengarahkan kemarahan Anda pada Levi. Mengapa Anda mengarahkan kemarahan Anda pada kami? Mengapa Anda menyelamatkan kami setelah ledakan kemarahan Anda? Apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Kedua, mulai sekarang dan seterusnya, kalian semua di klan Garrison harus duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Anda tidak diperbolehkan membuat masalah dengan Levi atau Forlevia. Jika aku mendengar sesuatu tentang seseorang yang mencoba mencari masalah dengan mereka, aku akan menghukum mereka dengan kematian. Begitu kata-kata itu keluar, banyak yang bertanya, mengapa? Levi adalah pendosa dari klan Garrison. Dia harus dihukum sesuai dengan aturan klan. Selain itu, Forlevia adalah dari garis keturunan klan Garrison. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang luar melatihnya? Bahkan Humphrey pun bingung. Beraninya kau mempertanyakan keputusanku? Setelah teriakannya, yang lain terdiam. Mereka langsung mengatupkan mulut mereka. Dengarkan sekarang. Keputusanku adalah keputusan klan Garrison kuno. Saya tidak ingin mendengar kata-kata keraguan. Petik 2. Oleh karena itu,
Tidak ada seorang pun di klan Garrison yang berani menyuarakan pertanyaan mereka lagi saat mereka bergegas pergi untuk merawat para korban. Setelah Eustace kembali ke tempatnya, dia mulai terengah-engah. Bahkan, dia jatuh ke bawah saat keringat dingin membasahi tubuhnya. Kakinya gemetar, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Aku sudah berusaha keras untuk tetap tenang sekarang. Memang, dia telah bertahan dengan sekuat tenaga sampai dia menamparkan semua garnisun dan kembali ke kota Auckland. Begitu dia jauh dari klan Garrison lainnya, dia akhirnya bisa melepaskannya. Napas yang dia tahan akhirnya keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Levi adalah orang yang telah menguji pedangnya saat itu. Kekuatan Levi adalah sesuatu yang tidak bisa dia suarakan sama sekali. Namun, Levi bisa dengan mudah mengalahkanku. Selama dia menggunakan sedikit kekuatannya dengan pedang, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Itu menakutkan. Eustace senang karena reaksinya yang cepat telah menamparkan Donald dan yang lainnya secara instan dan melarikan diri secepat mungkin. Eustace tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka tetap tinggal di sana. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, air mata membanjiri matanya. Aku menangis lagi. Apakah takdir mencoba mempermainkanku? Bagaimana mungkin musuh yang harus saya hadapi adalah orang yang telah mengalahkan saya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Tak lama kemudian, dia menangis dalam diam. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi beberapa upayanya tidak berhasil. Bahkan, Eustace yakin daerah selangkangannya sedikit lembab. Dia hampir mengencingi celananya karena takut. Saat itu, sesosok berjalan ke arahnya dari kejauhan. Aku tahu ada yang salah denganmu. Apa yang sedang terjadi? Anda harus memberitahu saya. Petik 2. Itu tidak lain adalah Humphrey. Jangan berbohong padaku, tambah Humphrey. Bersambung.